Ya, anak-anak, untuk hari ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh soalnya Ibu ambil dari buku paket untuk di halaman 140 yang latihan 5.2 nomor 1. Nah, di soal ini diberikan masalah bahwa Bonar ada dua pekerjaan paruh waktu. Yang pertama adalah dia harus mengantar barang. Oke. Yang pertama adalah mengantar barang, ya. Kemudian dia dibayar 15.000 per jam. Sedangkan pekerjaan kedua adalah mencuci piring di restoran dan dibayar 9.000 per jam. Nah, dia tidak bisa bekerja lebih dari 10 jam, berarti tidak boleh lebih dari 10 jam untuk mengantar barang dan mencuci piring. Tetapi ia memerlukan uang sebesar Rp120.000, berarti paling sedikit uang yang harus terkumpul adalah Rp120.000. Nah, sekarang kita akan menuliskan modelnya. Untuk menuliskan model, pertama-tama kita harus menentukan variabelnya. Apabila kita misalkan, jika kita misalkan X itu adalah pekerjaan untuk mengantar barang, kemudian Y itu adalah mencuci piring. Nah, kita lihat. Si Bonar, dia dibayar 150.000 per jam untuk mengantar barang dan 9.000 per jam untuk mencuci piring. Nah, apabila dikalikan dengan variabelnya, maka uang yang dikumpulkan paling tidak berarti paling sedikit 120.000. Berarti lebih dari 120.000 tentu boleh, kalau kurang tidak boleh. Sehingga modelnya adalah 15.000 X ditambah 9.000 Y itu boleh lebih dari sama dengan Rp120.000. Boleh lebih atau sama dengan. Kemudian dia tidak boleh bekerja lebih dari 10 jam, berarti X tambah Y tidak boleh lebih, berarti kurang dari atau sama dengan 10 jam. Nah, ini adalah contoh model dari soal si Bonar tadi. Kalau anak-anak memisahkannya A atau B, P atau Q boleh saja, tidak harus X dan Y. Kemudian yang kedua, apakah model matematika tersebut merupakan sistem pertidaksamaan? Tentu iya, karena kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Ini yang A ya. Yang B, ya, karena menggunakan tanda pertidaksamaan. Kemudian yang C, kita lihat pertanyaannya. Gambarkan grafiknya. Oke, untuk menggambar grafiknya yang kita perlukan adalah menentukan koordinat titik potong. Untuk menentukan koordinat titik potong itu kita ambil dari model. Nah, biasanya kita bisa pakai eliminasi. Kita buat yang D dulu ya, titik potong. Karena setelah membuat titik potong, baru kita bisa menggambar grafik. Misalkan untuk persamaan yang pertama, pertidaksamaannya ya, ini harus kita ubah dulu menjadi persamaan. 15.000 X tambah 9.000 Y sama dengan 120.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 1.000 semua. Sehingga kita punya 15X tambah 9Y sama dengan 120. Atau kita bagi 3 lagi. Kita bagi 3 berarti 5X tambah 3Y sama dengan 40. Nah, ini adalah persamaan satu yang baru. Untuk mencari titik potongnya, kita set atau kita buat dia X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Saat X sama dengan 0, maka 5 kali 0 tambah 3Y sama dengan 40. 5 kali 0 adalah 0, tambah 3Y sama dengan 40. Jadi 3Y sama dengan 40 atau Y adalah 40 per 3 itu sekitar 13,3.
Jadi titik potongnya adalah titik potong 1 ya, 0,13,3. Kemudian yang kedua, saat Y sama dengan 0, maka 5X tambah, sekarang Y-nya yang 0, sama dengan 40. 5X sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 5. X sama dengan 8. Jadi, titik potong yang kedua adalah 8,0. Nah, kedua titik potong, untuk mencari titik potong selalu dimisahkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Begitu juga untuk persamaan yang kedua. Jadi, tandanya selalu diubah menjadi sama dengan dulu. Untuk pertidaksamaan kedua, kita punya X tambah Y sama dengan 10. Saat X sama dengan 0, maka 0 tambah Y sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 10. Titik potongnya yaitu 0,10. Kemudian saat Y sama dengan 0, maka X tambah 0 sama dengan 10, sehingga X sama dengan 10. Titik potongnya yaitu 10,0. Jadi jangan sampai terbalik ya. Nah, ini adalah keempat titik potong. Jadi kita akan pasangkan sekarang. Ini adalah titik potong yang pertama, yang 0,13,3 dan 8,0. Jadi kita akan gambar 0,13,3. 0,13. Oh, lebih ya. Di atas dia. Sebentar dulu. Oke, 0,13 harusnya di sini ya. Nah, lebih dia. Anggaplah di sini dia. Harusnya lebih di atas lagi. Kemudian yang berikutnya 8,0. 8,0 di sini. Nah, berikutnya kita sambungkan garisnya. Sambungkan garisnya. Nah, yang biru ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua. Titik potongnya adalah 0,10 dan 10,0. 0,10 dan 10,0. Oke. 0,10 dan 10,0. 0,10 ini, 10,0 ini. Kita sambungkan garisnya. Nah, ini kalau bisa anak-anak pakai penggaris ya. Nah, jadi kita sudah punya dua garis yang mewakili kedua pertidaksamaan. Jika anak-anak lihat, pasti ada titik potongnya di sebelah sini. Oke, ini adalah grafiknya. Kemudian soal yang berikutnya adalah tentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Nah, untuk ini, cara mengarsirnya adalah apabila tandanya lebih, ini kan ada dua tanda ya. Ada yang lebih, kemudian ada yang kurang. Apabila dia isi sama dengan, kayak ini lebih dari sama dengan, maka garisnya adalah garis utuh kayak gini. Nah, tapi kalau tidak isi sama dengan, garisnya putus-putus. Nah, itu tolong dicatat ya anak-anak ya. Ini kalau misalkan dia isi sama dengan, kalau ini tidak isi sama dengan. Itu perbedaan garisnya. Oke, karena semuanya isi sama dengan, makanya garisnya utuh. Nah, kalau dia lebih, itu kita arsirnya adalah ke arah atas atau ke arah kanan. Kalau dia kurang, itu adalah ke arah bawah atau ke arah kiri. Jadi yang biru itu adalah yang pertama yang lebih. Biru adalah yang lebih, berarti kita arsirnya ke daerah atas atau ke daerah kanan. Jadi yang biru itu diarsirnya ke daerah kanan. Maaf. Harusnya biru. Nah, ini ya. Nah, diarsirnya sepanjang ini. Sepanjang garis. Kemudian yang berikutnya yang merah, karena dia kurang, berarti ke daerah bawah.
Jadi ikuti garisnya. Nah, setelah itu, setelah kalian lihat, di mana ada 2 warna, disitulah daerah himpunan penyelesaian. Kalau kita lihat, 2 warna itu adalah yang ini. Di daerah segitiga ini ya. Nah, yang kuning ini. Jadi disinilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Kalau dia tidak ada perpotongan 2 warna, berarti tidak ada dia. Nah, di negatif tidak mungkin karena tidak ada biaya yang negatif. Jadi sampai di atas sumbu X saja. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan dengan bekerja mengantar barang selama 4 jam? Oke, kita lihat. Untuk waktu 4 jam, 4 jam, berarti hanya mengantar barang. Ketika dia 4 jam, berarti kan 4,0, titiknya di sini. Nah, titik 4,0 tidak ada di daerah himpunan penyelesaian karena HP-nya di sini. Ya, jadi jawaban yang E adalah tidak bisa. Karena titik 4,0 tidak ada di daerah himpunan penyelesaian. Oke, yang berikutnya. Apakah yang G ya? Apakah benar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja selama 9 jam? Ini yang F ya. 9 jam kita lihat yang ini ya. Ya, yang G bisa. Karena titik 9,0 ada di HP. Selain 9,0 ada juga titik lain, misalkan 8,0 atau enggak 8,1. Jadi kalau 8,1 itu berarti dia harus bekerja 8 jam mengantar barang. Kemudian 1 jam mencuci piring. Nah, itu maknanya ya. Kalau hanya mengantar barang saja 8 jam bisa tanpa mencuci piring. Jadi ingat, 8 ini adalah X, ingat X itu apa? 1 ini adalah Y. Ingat pemisahan kita yang paling pertama ini ya, X mengantar barang, Y mencuci piring. Nah, itu adalah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ibu harap anak-anak mengerti cara menggambar grafik, kemudian kapan grafiknya putus-putus, kemudian diarsirnya ke daerah luar atau ke daerah dalam atau ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau kurang itu dia ke kiri, kalau lebih itu dia ke kanan atau ke atas. Jadi silakan dikerjakan untuk yang lainnya, untuk latihan